Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi di channel Cuti Nalar. Baik, saya akan membacakan tentang judulnya khurafat-khurafat yang dibawakan oleh eh, siapa? Habib Ba'alawi ya khususnya, dan saya pun membaca ini terkaget-kaget teman-teman. Ya itu nanti kembalikan lagi ke teman-teman apakah percaya atau tidak, itu saya kembalikan lagi. Saya hanya membacakan ini tulisan Abdul Aziz ya, Jajuli Gus Aziz, semoga bermanfaat. Saya bacakan yang kedua saja karena yang Isra Mi'raj itu sudah di berapa kali ditulis ya. Ini yang kedua. Pertama, bermusyawarah dengan Allah. Jadi Habib bisa bermusyawarah dengan Allah. Di dalam kitab Yaqut wal Jawahir fil Majmu, kalam Habib Umar bin Hasan Al-Haddad karya Syekh Hasan bin Sa'id bin Hasan disebutkan, wa ata bi qissatil Habib Muhammadin masyhuri ma'al Habib Ahmad Junaidin wa amtinaihi minas safar. Qala lahu innana syawartu rabbi. Ini innana syawartu rabbi ini. Konteksnya innana syawartu rabbi. Qala li la tusaffir min tarima walau jafa al jabalu undur ila qawlihi syawartu rabbi kaifa maqamun kabirun wa syufha ulai yatatamaruna alal wahmi kada wal asya'u hadhihi bagot tahfaz jam wa khususon anaklah min amakini salafi li annaka madari tarji'u aula. Ini dalam kitab Yaqut al-Jauhar ya, Jawahir fil Majmu ya. Yang artinya Habib Umar mendatangkan kisah Habib Muhammad al-Masyhur bersama Habib Ahmad al-Junaid dan penolakannya untuk berpergian. Ia berkata kepadanya, sungguh aku telah bermusyawarah dengan Tuhanku. Dan dia berkata kepadaku, jangan engkau berpergian dari Tarif sekalipun gunung menjauh darimu. Lihatlah ucapannya, aku bermusyawarah dengan Tuhanku. Betapa tinggi makam kedudukan spiritual itu. Sementara lihatlah orang-orang ini, mereka meloncat-loncat di atas khayalan seperti itu. Hal-hal seperti ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh, terutama oleh mereka yang berpindah dari tempat-tempat para salaf. Karena engkau tidak tahu apakah engkau akan kembali atau tidak. Ini adalah menentang ajaran Allah, kata Ustadz Aziz. Bagaimana seorang meskipun ia adalah seorang Habib dan bergelar waliullah untuk menyatakan bahwa dirinya telah bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kesesatan nyata, kata Ustadz Aziz. Dalam Islam, komunikasi langsung dengan Allah dalam bentuk musyawarah bukanlah maqam yang memiliki oleh manusia biasa. Bahkan para nabi pun tidak bermusyawarah dengan Allah, melainkan terima wahyu. Maka mengklaim bahwa seseorang bermusyawarah dengan Tuhannya adalah bentuk pengkaburan antara maqam kenabian dan kewalian dan sangat berbahaya secara teologis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimuhullahu illa wahyan." Dan tidaklah pantas bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan wahyu. Nah, ini dalam kitab ini ada seorang Habib yang bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala takut disaingi oleh Nabi Muhammad. Dalam kitab An-Nahrul Al-Maurud fi Majmu' kalam Habib Idrus ibn Umar Al-Habsyi disebutkan, Innallaha ta'ala atla'an nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ilmin awwalin wal akhirin summa satara anhu ba'daha ghairatan minhu ta'ala ala rububiyah an tudaha walidha kana sallallahu alaihi wasallam yaqul la adri ma yuf'alu bi wala bikam wa yaqulu law kuntu a'lamal ghaibah atau law kuntu a'lamul ghaibah bisa lastaksartu minal khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Nabi ilmu tentang yang terdahulu dan kemudian Allah menyembunyikan sebagian dari ilmu itu darinya karena kecemburuannya terhadap sifat ketuhanan agar tidak disaingi. Oleh karena itu Nabi pun berkata, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadapku dan terhadap kalian, dan dia bersabda, kalau aku mengetahui perkara gaib tentu aku akan memperbanyak kebaikan. Ungkapan ini, kata Ustadz Aziz, bertentangan dengan ajaran dalam ilmu tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Logika mana yang akan membenarkan bahwa Allah takut sifat ketuhanannya disaingi oleh makhluknya? Karena ia adalah maha sempurna, terlebih makhluk yang terkasih adalah Rasulullah. Jika ia takut disaingi oleh kekasihnya, berarti ia bukan zat yang sempurna. Jadi kalau bisa teman-teman, ketika kita mengisi pengajian, hindari cerita-cerita khurafat ini ya, apalagi karomah-karomah. Itu tidak akan membangkitkan yang namanya iman, malah menambah kesalahan yang sangat besar, fatal.
Yang keempat, Fakih Muqaddam mengaku sebagai Allah. Wow, dia mengaku sebagai Allah. Coba kita lihat ya, saya juga belum baca. Habib Muhammad bin Abu Bakar al-Shili dalam kitab Al-Masyhur Rawi berkata, "Wa sami'a Arabiyan yaqul hal Muhammad ibnu Ali huwa Allah?" Faqala anna Allah wa kharra maghsyian alaihi wa qala mali hajatun ila Muhammadin wa Muhammadah. Dan ia mendengar seorang Badui berkata, "Apakah Muhammad bin Ali itu adalah Allah?" Maka ia berkata, "Akulah Allah." Ini kayak kisah saya apa Al-Hallaj ya, Al-Hallaj kemudian Ibnu Al-Arabi, ketika saya Siti Jenar ceritanya di mana saya Siti Jenar, maka jawabnya nggak, di sini nggak ada saya Siti Jenar, adanya Allah ya. Seperti itulah kisahnya. Lalu ia pun jatuh pingsan dan berkata, "Aku tidak butuh kepada Muhammad maupun kepada Muhammad." Kisah lengkapnya disebutkan dalam kitab Ajrus Syafab fi Manaqibil Ashraf. Anna Syekh Al-Faqih Muhammad ibnu Ali radhiyallahu anhu kharaja data yamin minal ayami ila syari'in min syawari'i tarim. Wa kana dalika asyari'u matruqan wa waqafa asyekhu fihi famara bihi badawiyun ma'ahu ilaih. Suatu hari Syekh Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Muqaddam keluar menuju satu jalan di kota Tarim. Jalan itu merupakan jalan yang biasa dilalui orang. Syekh Faqih Muqaddam pun berdiri di sana, lalu lewatlah seorang Arab pendalaman Badui yang membawa beban berisi pelepah kurma. Syekh menawarkan pelepah itu, namun si Badui menolak menjualnya dengan harga yang diinginkan oleh Syekh. Orang-orang yang hadir berkata kepadanya, "Jual pelepah itu kepada Syekh." Mereka mendesaknya, tapi si Badui menolak. Kemudian datanglah seorang fakih agung, imam yang sempurna, Habib Ahmad bin Abdurrahman Abu Alawi, dan berkata kepada si Badui, "Jual pelepah itu kepada Syekh dengan harga yang ia inginkan. Sesungguhnya Syekh ini adalah begini dan begitu." Lalu ia menyebutkan berapa keutamaan dan kemuliaan Syekh. Si Badui bertanya, "Apakah dia ini Syekh Muhammad bin Ali Allah?" Ketika Syekh Muhammad bin Ali mendengar disebutnya nama Allah, ia berteriak dengan suara lantang, "Ya, aku adalah Allah." Lalu ia jatuh pingsan. Mengatakan aku adalah Allah, penyerupaan makhluk dengan Tuhan yang secara eksplisit ditolak oleh ayat Al-Quran. Allah zat yang maha suci dari penyerupaan, dan tidak mungkin seorang manusia seberapapun tingginya maqamnya adalah menyatu tidak akan menjadi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir." Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan, dia menjadikan bagi kalian diri kalian sendiri, maksudnya dari jenis kalian yaitu manusia pasang-pasangan yaitu perempuan, dan dari hewan ternak pasangan-pasangan. Seterusnya ya. Kemudian ini yang kelima adalah lagi perbuatan asusila Habib dianggap garomah wali. Di dalam kitab Kunudus Sa'adah Al-Abadiyah fi Majmu' Kalam Habib Ali Al-Habsyi disebutkan, wa dzakaru anal Habibah Ahmad Al-Madbur karena idza ra'a imra'atan fit tariq qabasaha fi thadaiha wal hikmatu fi dzalika annahu yukhriju syahwata zina minha. Buset. Mereka menceritakan bahwa Al-Habib Ahmad yang disebutkan itu apabila melihat seorang perempuan di jalan, maka ia mencubit bagian puting payudara dadanya, dan hikmah dari hal itu adalah mengeluarkan syahwat zina dari dalam diri perempuan tersebut. Faqala badusa dari jaujatihi, "Inna khalilati ammi Ahmad yakbidu sadaiki fa'altu biki fa wa fa'altu." Salah seorang dari para habib berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya kekasih pamanku Ahmad mencubit puting payudara dadamu, dan aku pun telah melakukan ini dan itu terhadapmu dengan berbagai bentuk perbuatan, yakni hubungan suami istri." Fala maka nafi badil ayam akbalat tilkal amra'atu tasiru wa zawjuha yamshi fi tilkal tariq fa idal habibu Ahmad wasalun ilaiha. Kemudian pada suatu hari datanglah perempuan itu berjalan bersama suaminya di jalan tersebut, maka tiba-tiba Habib Ahmad sedang menuju ke arah mereka. Fa asra'atul masyi wa khabat khaufan minal Habib Ahmad amin jaujiha fa khabba al Habib Ahmad wara'aha. Lalu perempuan itu mempercepat jalannya dan menyelinap menghindar karena takut kepada Al Habib Ahmad kepada suaminya. Maka Al Habib Ahmad pun menyelinap mengikuti dari belakangnya. Wa qala laha malaki udrun min qabdati amika Ahmad wa in khabati falaqi falahiqahu wa qabassaha fi sadaiha wa zawjuha yang dur. Buset. Beliau berkata kepadanya, "Engkau tidak punya alasan untuk menghindari cubitan dari pamanmu Ahmad. Meskipun engkau menyelinap, maka beliau menyusulnya dan mencubit bagian puting payudara dadanya sementara suaminya menyaksikan." Kalau saya marah ya. Dan jadi suami ya. Wa qala laha ba'tin bisa ba'ati auladin kulluhum yarqabuna al-khaila ala ragmi anfi zaujika. Kemudian beliau berkata kepadanya, "Engkau akan melahirkan 7 anak, semuanya akan menunggang kuda meskipun bertentangan dengan kehendak suamimu." Dan kisah karomah ini diulangi dalam kitab yang lain, Al-Majmu' Kalam Al-Habib Abdurrahman bin Abdurrahman Az-Zughaf. Oke.
Yang keenam, boleh membuat kuburan palsu meskipun kuburan Nabi. Dalam kitab Tadhkirul Anas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas berkata, "Walama tawafa al-Habibu Umar al-Bar al-Madkur syaqqa firaqahu ala akhihi al-Habib al-Idrus." Dan ketika Habib Umar al-Bar yang disebutkan itu wafat, perpisahan dengannya terasa sangat berat bagi saudaranya Al-Habib al-Idrus. Faqala lahu jaddi Aliyu ibnu Abdillahi al-Atas, "Inna adatas salafi idza mata ahadun minhum fi makanin ba'id yaj'aluna lahum musyahhadan yatadzakkarunahu bih." Maka kakekku, Habib Ali Abdullah Al-Atas berkata kepadanya, sesungguhnya kebiasaan para salaf Habib leluhur Habib, apabila salah satu seorang dari mereka Habib wafat di satu tempat yang jauh, maka kebiasaan mereka Habaib membuatkan untuknya sebuah kuburan palsu, maqam, agar mereka mengingatnya dengan kuburan palsu itu. Wa yatabarrakuna bi jaratihi, fa ansya'a al-mashhadu al-ma'rufu tajidduhu al-qarin. Dan mereka Habib dan Muhibbin, ya Mukibbin ya, mengambil berkah dengan menjarahi kuburan palsu itu. Oleh karena itu maka dibuatlah masyhad kuburan palsu atau makom yang terkenal itu yang dapat engkau dapati di daerah Qarin Hadramaut Yaman. Dan di dalam kitab An-Nahrul Maurud fi Majmu' Kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi berkata, yang bagi liman ajaja anjarati ba'dil auliya bal wal anbiya ayyusakhiso dari hadalikan nabi wal wali suratan hisayatan min saubin wa nahwihi au nahwihi. Seyogianya bagi orang yang tidak mampu menjarahi sebagian wali tokoh Habib Ba'alawi, bahkan para nabi sekalipun, agar ia membuat rupa maqam nabi atau wali itu dalam bentuk kasat mata, yakni buat kuburan palsu entah dari sehelai kain atau semisalnya. Nah ini ngeri. 7. Orang ajam non Arab seperti binatang. Buset. Ini kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ya, dalam kitab An-Nahrul Al-Maurud fi Majmu'. Summa inna jama'atan minal ajami istima'u faqala wahidun minhum anal amiru alaikum faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu atba'uka wa amtasalu amrahu fanqadu lahu. Kemudian sekelompok orang dari bangsa Ajam berkumpul, lalu salah satu dari mereka berkata, aku adalah pemimpin atas kalian. Maka yang lainnya menjawab kepadanya, dan kami pengikutmu. Lalu mereka pun mengetahui perintahnya dan tunduk kepadanya. Penjelasan paragraf ini contoh bahwa bangsa Ajam sangat mudah tunduk pada seorang yang mengaku sebagai pemimpin tanpa perdebatan, tanpa pembahasan, tanpa pertimbangan kelayakan. Cukup ada yang bicara, mereka ikut. Al-Arabu afdalu min qillati inqiyadihim li amirihim awil ajamu li inqiyadihim lil amir wa adabihim ma amirihim. Apakah bangsa Arab lebih utama meskipun mereka sedikit tunduk kepada pemimpin mereka, ataukah bangsa Ajam karena mereka cepat tunduk dan sopan kepada pemimpin mereka? Selanjutnya Habaib Ba'alawi, ras terbaik di dunia. Nah ini dalam kitab Bugyah ya. Karena qala al-alamatu Muhammad Bahrokun an Syekhi al-Arif Muhammad Bajarofil berkata, inna ahlal baiti afdalun nas wa al abi alawi afdalu ahlul bait li ittiba'im as-sunnah wa lima tusyhira anhum minal ilmi wal ibadah wa husnil akhlaqi wal karami wa taqwa bil ittifaq. Sesungguhnya ahlu bait adalah manusia paling utama, dan keluarga Habib Ba'alawi adalah golongan ahlul bait yang paling utama karena mereka mengikuti sunnah dan karena telah masyhur dari mereka ilmu, ibadah, akhlak yang baik, kemerahan hati, serta takwa secara konsensus para ulama. Padahal kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya yang ke-9, faqih muqaddam selevel dengan para sahabat. Ini berkata Sayyidina Imam Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, tidak ada yang lebih keutamaan faqih muqaddam setelah para sahabat kecuali orang yang terdapat nas teks khusus yang menunjukkan keutamaannya seperti Uwais Al-Qarni. Oke, selanjutnya selesai. Ini ditulis juga referensinya, Masya Allah. Mungkin masih banyak lagi ya kalau dalam buku-buku yang ditulis oleh Ustadz Ajis. Bisa kalian miliki tentang khurafat Habib Ba'alawi agar kita tahu. Sebenarnya banyak ya cerita-cerita khurafat juga yang selain dari Habib Ba'alawi juga. Tapi kita itu harus hati-hati teman-teman. Kita percaya karomah, percaya mukjizat, percaya maunah. Tapi kalau misalnya udah offset, maka itu sangat berbahaya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.